Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengetuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bang Anies dan Bang Reza sebagai wakil gubernur mau memprogramkan atau menganggarkan program isbat nikah massal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan media, terima kasih. Kami diundang. Intinya kami Yayasan Hidayah Pemersatu Umat Indonesia. Saya selaku pembina yayasan, akrab dipanggil Abi Arif. Dalam program ini isbat nikah massal, mungkin sebagian pemerintah ada yang paham dan ada yang tidak paham. Apa itu isbat nikah massal? Isbat nikah massal itu mengukuhkan pernikahan zaman dulu agar anak-anak mereka diakui legal dan anak-anak mereka diakui atas nama bapak dan ibu. Selama ini kita di lapangan, anak membuat akte anak luar nikah dari seorang ibu. Ini sudah tidak bagus dan ini sama juga kita melanggar hak asasi manusia. Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengetuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bang Anies dan Bang Reza sebagai wakil gubernur mau memprogramkan atau menganggarkan program isbat nikah massal. Karena biaya isbat nikah massal itu di pengadilan agama itu cukup lumayan harganya. Per pasang itu per wilayah ada yang 670 ribu dan ada yang 870 ribu per pasang. Jadi bagaimana anak-anak mereka ini dilegalkan, diakui oleh negara dan anak-anak mereka diakui atas nama bapak dan ibu. Karena ini jatuhnya kita melanggar hak asasi manusia. Kedua, jadi beban mental buat anak-anak, beban moral buat anak-anak, beban psikis buat anak-anak. Kadang-kadang mereka di sekolahin dibully. Ente anak gak, lu mah anak gak jelas, kamu anak gak jelas. Nih gua udah ada nama bapak dan ibu, lu cuma nama ibu. Yang kedua, ketika dia melamar ke PNS atau ke militeran, ini anak tidak tercatat di negara dan bapaknya tidak tercatat di dalam akte, maka insya Allah mereka tidak akan diterima di PNS maupun di kemiliteran. Dan bila buku nikah tidak ada, mereka mau pergi haji, tidak harus ada buku nikah. Mau umroh. Ketiga, masalah kita untuk ngurus apapun harus ada buku nikah. Yang ketiga, masalah ahli waris. Pasti dia baku hantam. Karena di sini binnya bapaknya tidak ada. Jadi saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengharap, saya pribadi Yayasan HBUI mengharap kepada kalian dan DPRD Komisi E ini bertanggung jawab kepada masyarakat terutama Jakarta Utara. Dan saya kepengen bagaimana isbat nikah massal ini ada anggarannya. Jadi kita tidak mengemis-ngemis lagi. Saya Yayasan HPUI Hidayah Pemersatu Umat Indonesia, dari Bapak Anies menjabat sebagai gubernur, surat audensi semuanya kita tidak dirungu, tidak diperhatikan. Bahkan proposal kita tidak diperhatikan. Bahkan kita sudah datang ke DPRD Komisi E, kita pun tidak dianggap. Sampai sekarang kita tidak ada audensi dari pihak Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya mengharap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semua pemimpin akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi saya mengharap sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggedor
mengetuk hati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wakil DKI Jakarta, Bang Reza, saya mohon undang kami. Saya sebagai pembina Yayasan HPUI mohon diundang. Saya membantu pemerintah, tapi pemerintah tidak ada sinergi kepada kita. Itu aja pesan saya kepada Komisi E, DPRD Komisi E, dan Gubernur DKI Jakarta, Wakil DPRD Jakarta. Dan saya pun sudah hadir, saya datang ke Bang Prasetyo, Ketua DPRD, Wakil DPRD, Bang Taufik. Saya sudah adukan semuanya. Sampai sekarang tidak ada follow up-nya. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita masih merayap. Kita tetap program dari tahun 2012, 13, 14, 2018, 2019, 2021 kita bergerak terakhir kemarin. Dan itu tidak ada karangan bunga dari Pak Gubernur DKI Jakarta, hanya karangan bunga tok. Jadi saya mengharap kepada Allah sekali lagi, Bapak Gubernur sebagai ayahanda DKI Jakarta, tolong perhatikan warganya, terutama DKI Jakarta Utara. Jakarta Utara, Isbat Nikah Masal dari 700 pasang ini tolong diperhatikan agar mereka, anak-anak mereka sama pengen hidup seperti anak-anak kalian, pengen hidup layak seperti anak-anak kalian. Itu aja pesan saya. Saya sebagai pembina Yayasan HPUI sudah mengadu berkali-kali dari tahun 2018 sampai saat ini tidak ada pertemuan audiensi. Ini yang nggak benar Bapak Gubernur atau karodik mental anak buah Bapak. Sebelum almarhum Saifullah, saya sudah adukan semuanya. Jadi saya mohon yang ini tolong sekali lagi didengar. Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Cukup penyampaian saya dari hari ini, hari Minggu tanggal berapa? 18 hari Minggu tanggal 18 bulan 4 2022 saya ingin jumpa atau audiensi kepada Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur. Saya mau tatap muka langsung, face to face. Mohon kita bekerja sama karena Allah, bukan hanya karena manusia. Pencitraan saya tidak mau, semua karena Allah. Saya di sini masih menghormati Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk mau memanggil saya untuk ke kantor Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.